Renungan 11 Agustus. Mengapa Kristus harus menjadi andalan kita? Setiap tanggal 11 Agustus, kita mengingat wafatnya Clara dari Assisi. Ia adalah seorang perempuan yang menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kekayaan, kenyamanan, kedudukan, atau penghormatan manusia. Ia meninggal pada tanggal 11 Agustus tahun 1253. Hidupnya mengingatkan kita pada perkataan Yesus dalam Injil Matius, pasal 5, ayat 3-5. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kisah Clara penting karena hidupnya memperlihatkan bahwa ketika berbagai sandaran manusia dapat hilang, Kristus tetap cukup menjadi dasar kehidupan. Siapakah Clara? Clara lahir di Assisi sekitar tahun 1193 atau 1194, dalam keluarga bangsawan yang kaya. Ketika berusia sekitar 18 tahun, ia mendengar pemberitaan Fransiskus dari Assisi. Ia tertarik pada kehidupan yang berpusat pada Kristus dan Injil. Pada malam Minggu Palma menuju Senin Suci, sekitar tahun 1211 atau 1012, Clara meninggalkan rumah keluarganya dan pergi menuju Porziuncula, tempat Fransiskus dan para pengikutnya berada. Di sana, ia menanggalkan pakaian bangsawannya dan mengenakan pakaian sederhana sebagai tanda penyerahan hidup kepada Kristus. Keputusannya bukan sekadar meninggalkan kemewahan. Clara sedang belajar mempercayai bahwa Kristus lebih berharga daripada segala sesuatu yang dapat diberikan dunia. Ia kemudian tinggal di San Damiano dan menjadi pemimpin komunitas perempuan yang kelak dikenal sebagai Claris, atau para suster miskin. Kehidupannya dipenuhi doa, kesederhanaan, pelayanan, dan penderitaan. Ia mengalami kelemahan fisik yang panjang, tetapi tetap mengajar, menasihati, berdoa, dan menguatkan orang lain. Hidupnya menunjukkan bahwa keterbatasan tidak menghalangi seseorang untuk dipakai Tuhan. Clara juga dikenang karena keberaniannya ketika San Damiano menghadapi ancaman serangan. Tradisi mencatat bahwa ketika para penyerang mendekati komunitas itu, Clara yang sedang sakit berdoa dengan sungguh-sungguh dan menghadapi ancaman tersebut dengan iman. Kisah ini menjadi bagian penting dalam tradisi mengenai dirinya. Yang terlihat jelas adalah keyakinannya bahwa perlindungan dan pertolongannya tidak terutama berasal dari kekuatannya sendiri, melainkan dari Allah. Berabad-abad kemudian, Clara juga dikaitkan dengan televisi. Menurut tradisi, ketika sedang sakit di San Damiano, ia dikisahkan dapat melihat dan mendengar perayaan liturgi dari tempat lain. Karena kisah inilah, Paus Pius ke-12 menetapkannya sebagai pelindung surgawi televisi. Namun, kisah yang luar biasa itu bukan alasan utama mengapa hidup Clara penting bagi kita. Kesaksiannya justru terlihat dalam kesetiaannya ketika hidup menjadi sulit. Ketika tubuhnya lemah, ia tetap berdoa. Ketika hidupnya terbatas, ia tetap melayani. Ketika kehilangan Fransiskus, ia tetap melanjutkan panggilannya. Ketika dunia menawarkan kekayaan dan kehormatan, ia memilih Kristus. Ia menunjukkan bahwa iman bukan hanya tentang apa yang kita lakukan ketika keadaan baik, tetapi juga tentang kepada siapa kita berpaut ketika kekuatan kita habis. Kita mungkin tidak dipanggil untuk meninggalkan rumah dan hidup seperti Clara. Namun, kita menghadapi pertanyaan yang sama. Apa yang menjadi sandaran kita? Ketika kesehatan melemah, uang berkurang, jabatan hilang, orang lain mengecewakan kita, atau rencana gagal, apakah kita masih dapat berkata bahwa Kristus cukup bagi kita? Injil Matius, pasal 5, ayat 3-5. Mengingatkan bahwa orang yang disebut berbahagia oleh Yesus bukanlah orang yang selalu kuat menurut ukuran dunia. Mereka adalah orang yang miskin di hadapan Allah dan menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Mereka yang berduka cita datang kepadanya untuk memperoleh penghiburan. Mereka yang lemah lembut menyerahkan hidup kepadanya. Kebahagiaan mereka tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada Allah yang menjadi tempat mereka berharap. Itulah pelajaran dari Clara. Hidup yang bergantung kepada Tuhan tidak selalu mudah, tetapi memiliki dasar yang tidak mudah digoncangkan. Jika semua yang selama ini menjadi sandaran kita dapat hilang, apakah Kristus masih cukup bagi kita?
Sebab orang yang benar-benar bergantung kepada Tuhan mungkin kehilangan banyak hal, tetapi ia tidak kehilangan dasar pengharapannya.